Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini saya akan menyampaikan bercerita lagi tentang Yesus yang luar biasa buat hidup kita. Kita punya pengharapan yang luar biasa bersama Dia, dan hanya kepada Dialah kita berharap, karena pertolongan kita hanya datang daripada Dia. Saya beri judul Allah tempat pengharapan kita. Saudaraku, hari-hari ini kan kita diperhadapkan dengan banyak perkara yang banyak yang menekan kita gitu, menekan banyak orang, menekan tidak hanya orang-orang Kristen tapi orang-orang di luar Kristen, sehingga hidup ini terasa tidak nyaman di negeri ini gitu. Nah, sebagai orang Kristen, kepada siapa kita bersauh? Ya, hanya kepada Tuhan. Sini kita lihat ada gambar jangkar. Tuhanlah tempat kita berharap untuk menghadapi semua kehidupan ini dengan segala permasalahannya. Kenapa ada permasalahan di muka bumi ini ya? Dunia ini sudah rusak dan kesusahan tidak pernah beranjak karena dirusak oleh dosa manusia. Jadi kesusahan itu selalu ada, nggak pernah dia ada menghilang. Tetapi di dalam kesusahan itu, saudaraku, ada pengharapan. Kesusahan dan pengharapan itu selalu ada di muka bumi ini. Mereka ada berdua supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan ini. Jadi ada keseimbangan antara kesusahan dan pengharapan. Cuman kita kadang-kadang terlalu terfokus dengan kesusahan ini, tidak pada pengharapan. Tetapi kalau pada pengharapan, kita boleh melihat sinar terangnya pengharapan kita, maka kita boleh memenangkan perkara demi perkara. Saudaraku, Tuhan memanggil kita menjadi umat keselamatannya di muka bumi yang rusak ini. Bukan berarti kita bebas dari kesusahan, bebas dari rasa menderita. Tidak, saudaraku, karena dunia ini sudah rusak dan dampaknya kita boleh rasakan gitu. Tapi kita dikatakan tadi kan kita punya pengharapan. Jadi, tetapi yang pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian untuk menghadapi kesusahan atau kesulitan itu. Ini bukan suatu hoax, tapi ini janji Tuhan dan pasti. Tinggal kita memegang, kita mengalihkan mata rohani kita kepada pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Janjinya Tuhan Yesus akan menyertai kita, menyertai jemaatnya, menyertai jemaat GKKD, menyertai jemaat satelit-satelit, menyertai setiap pribadi, setiap keluarga di mana berada. Oleh karenanya, pagi hari ini kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dari awal, karena dia melihat janji-janji Tuhan. Jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita berdoa, dengarlah firman Tuhan yang dibagikan oleh hamba-hambanya, bahwa Allah menjanjikan sesuatu jalan keluar untuk menghadapi permasalahan yang kita lagi hadapi. Saudaraku, kalau melihat dari gambar ini, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kesusahan atau kesulitan yang membelenggu itu? Gambaran daripada kaki yang terbelenggu ini, kita nggak bisa kemana-mana rasanya. Pusing rasanya, sangat pusing. Nah, kita perlu jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengarahkan kita pada pagi hari ini, pengalaman seorang hamba Tuhan, bagaimana dia menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan-tantangan hidup, menghadapi kesusahan-kesusahan, dan dia berfokus kepada Allahnya yang besar itu. Kita lihat pengharapan Daud dalam kesusahan.
Daud memuji Tuhan dalam kesusahannya. Di Mazmur 28 kalau kita baca, dia berkata demikian. Ayat 7 dan 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Pertama yang Daud perkatakan adalah dia memperkatakan bahwa siapa Allahnya pada waktu dia menghadapi kesusahan. Dia melihat kekuatan yang dahsyat yang daripada Tuhan Allah itu sendiri. Karena dia begitu kenal, punya pergaulan yang erat dengan dia. Kalau kita baca sini ayat 1 dan 2, di sini Daud menyampaikan permohonannya. Ayat 1 berkata, dari Daud kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Daud, di sini kita lihat jelas bahwa Tuhan tempat dia berseru. Dia merasakan bahwa tekanan itu kalau nggak dapat pertolongan seperti membawa dia turun ke dalam liang kubur. Sama dengan kita, kalau tekanan itu menekan kita begitu rupa, dia bisa menggoncangkan jiwa kita. Oleh karena itu kita perlu berseru kepada Tuhan seperti Daud. Kita boleh bilang pada Tuhan, dengarkanlah suara permohonanku, ya Tuhan. Dengarlah suara permohonan jemaat GKKD. Dengarkanlah seruan anak-anak kami ya Tuhan. Lalu Daud menyampaikan permohonannya. Ayat 3 berkata, janganlah menyeret aku bersama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ayat 1-3 menceritakan bagaimana pergumulan yang sedang dihadapi oleh Daud. Seperti hari-hari ini, firman-Nya sedang menjelaskan betapa tekanan itu sangat meningkat di akhir-akhir ini. Dan kita perlu pertolongan yang dahsyat juga untuk mengimbangi permasalahan itu. Datanglah kepada Tuhan dengan menyampaikan pada doa-doa kita akan permasalahan itu. Lalu pengajarannya adalah Tuhan Yesus adalah tempat kita berharap dan menyampaikan keluhan kita. Walau kita merasa seperti tidak ada pertolongan, berserulah dengan permohonan minta tolong kepada Allah yang besar. Dunia sedang melakukan kejahatannya. Dunia sudah rusak, membuat banyak kesusahan. Allah itu senang mendengar doa kita. Memang ada doa anak-anak, ada doa orang dewasa, tapi Tuhan sangat peduli dengan keluhan yang kita sampaikan. Dia mau mendengar, dia ready, kupingnya dia ready buat kita. Mari berdoa bersama-sama. Lalu apa saudaraku? Daud mengalami pertolongan Tuhan karena dia percaya hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Allah adalah jalan-jalan keluar dari segala permasalahannya. Dia banyak bergaul dengan Tuhan dan dia boleh bercerita. Dia berkata ayat 20, Mazmur 28 ayat 6 berkata, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Hari ini, pagi ini Tuhan mendengar seru doa kita. Lalu Daud juga berkata, engkau telah mengubah ratapanku menjadi tarian. Mari saudaraku, kita datang kepada Tuhan dan janganlah berhenti
berharap dan berserah kepada Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita berdoa.